Halo guys, kembali lagi bersama saya Damajudan Manzega dengan NIM 2212010. Nah, di video ini kali ini saya akan membuat video tentang atau membahas tentang perilaku gas ideal dan reaksi pembakaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahan bakar dan teknologi pembakaran yang diasuh oleh Menara Jamie Charles Kevas. Baik teman-teman, mari kita ke pembahasannya. Teman-teman, dalam perilaku gas ideal terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, persamaan keadaan. Persamaan keadaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan perilaku fisik suatu zat seperti gas, cairan, atau padatan dalam berbagai kondisi termal dan tekanan. Biasanya diwakili dalam bentuk matematika yang menjelaskan hubungan antara variabel seperti tekanan atau P, volume atau V, dan suhu atau T. Yang kedua yaitu persamaan keadaan kalori. Persamaan keadaan kalori mengacu pada hubungan antara perubahan energi dalam suatu sistem dengan perubahan suhu, massa, dan kalor yang ditambahkan atau dikeluarkan. Salah satu contoh persamaan keadaan kalori yang umum adalah persamaan kalorimetri. Yang ketiga yaitu campuran ideal. Campuran ideal adalah istilah yang digunakan dalam kimia untuk merujuk kepada campuran dari dua atau lebih zat yang berperilaku seperti satu zat tunggal dengan sifat-sifat yang seragam di seluruh campuran. Dalam campuran ideal, tidak ada interaksi antara komponen-komponennya. Yang keempat yaitu pendekatan kinetika gas untuk mengetahui tekanan gas ideal. Pendekatan kinetika gas memandang gas sebagai koleksi partikel yang bergerak secara acak dan bertabrakan. Tekanan gas ideal diinterpretasikan sebagai akibat dari pergerakan dan tumbukan partikel-partikel ini dengan dinding wadahnya. Model ini mengasumsikan bahwa partikel gas adalah titik dengan volume nol dan tumbukan antara mereka dengan dinding wadah bersifat elastis. Dari sini tekanan gas ideal bisa dihitung berdasarkan kecepatan rata-rata partikel gas dalam jumlah partikel dalam wadahnya. Yang kelima itu pendekatan teori kinetika gas untuk mengetahui temperatur gas ideal. Pendekatan teori kinetika gas untuk mengetahui temperatur gas ideal didasarkan pada asumsi bahwa suhu gas adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik partikel-partikel gas tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi suhu gas, semakin tinggi rata-rata energi kinetik partikel-partikelnya. Ini tercermin dalam rumus energi kinetik rata-rata partikel gas yang berhubung langsung dengan suhu gas dalam persamaan termodinamika. Selanjutnya itu reaksi pembakaran. Dalam reaksi pembakaran terdapat 5 bagian. Yang pertama, pembakaran stoikiometri. Pembakaran stoikiometri merujuk pada pembakaran yang dilakukan dengan jumlah reaktan yang tepat, sesuai dengan perbandingan mol yang diperlukan dalam reaksi kimia yang terlibat. Ini memastikan bahwa semua reaktan habis bereaksi dan tidak adalah kelebihan yang tersisa. Yang kedua itu rasio udara dan bahan bakar atau AVR. Rasio udara dan bahan bakar atau AVR mengacu pada perbandingan jumlah udara yang diperlukan untuk pembakaran sempurna dengan jumlah bahan bakar yang diperlukan. Ini penting dalam pembakaran efisien di mesin pembakaran dalam, seperti mesin mobil dan mesin pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu pengaruh rasio H/C terhadap AVR. Rasio H/Fc atau hidrogen to carbon ratio adalah perbandingan antara jumlah atom hidrogen dengan atom karbon dalam bahan bakar. Perubahan dalam rasio ini dapat memengaruhi air fuel ratio, yaitu perbandingan antara jumlah udara dengan jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam mesin pembakaran. Semakin tinggi rasio Hc, semakin banyak atom hidrogen yang tersedia untuk bereaksi dengan oksigen dalam udara, sehingga memerlukan lebih banyak udara untuk pembakaran yang sempurna, sehingga memengaruhi AVR. Yang keempat itu persen udara lebih dan udara teoritis. Persen udara lebih atau udara teoritis adalah ukuran yang mengindikasikan seberapa jauh perbandingan aktual antara udara dan bahan bakar dalam campuran udara bahan bakar dari perbandingan ideal
atau stoikiometri. Ketika ada kelebihan udara, persen udara akan lebih dari 100%, menunjukkan bahwa ada lebih banyak udara daripada yang diperlukan secara teoritis untuk pembakaran sempurna. Sebaliknya, jika persen udara lebih kurang dari 100%, ini menunjukkan bahwa ada kekurangan udara untuk pembakaran sempurna. Dan yang terakhir yaitu ekuivalensi rasio atau rasio ekuivalensi adalah perbandingan aktual antara udara dan bahan bakar dalam campuran udara bahan bakar dengan perbandingan stoikiometri ideal yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Rasio ekuivalensi seringkali digunakan dalam konteks pembakaran untuk menunjukkan seberapa dekat campuran udara bahan bakar tersebut dengan kondisi stoikiometri atau perbandingan optimal antara udara dan bahan bakar untuk pembakaran sempurna.